Siap belajar firman Tuhan? Yang di rumah, yang puji Tuhan kita bisa berkumpul walaupun sinyalnya sempat ganggu secara amannya. Baik. Hari ini saudara kita akan belajar untuk mengerti hati Tuhan. Jauh Tuhan kita lebih rindu, lebih menaruh perhatian di keluarga daripada di ibadah. Saya ulangi lagi, hari ini kita akan belajar untuk mengerti isi hati Tuhan, bahwa Tuhan Yesus dan Bapa di surga kurang perhatian, maaf jangan kaget, kurang perhatian. Bahkan kalau saya berkata, Bapa di surga tidak tertarik dengan semua aktivitas kegiatan kebaktian kita, termasuk doa pagi, doa puasa, yang ibadah ini, ibadah itu. Pasti beberapa orang kaget mendengar pernyataan. Tuhan sangat tertarik dan lebih tertarik dengan keluarga kita masing-masing. Catat itu. Maaf ya, Pak Gembala, baik Bapak Gembala senior maupun yang junior, izinkan saya ngomong ini. Tadi waktu saya masuk, hati saya sedih, maaf ya. Kenapa sedih? Kemana ini bapak-bapak ini? 80% ini ibu-ibu, istri-istri. Maaf ya saudara, berarti ada sesuatu yang tidak beres di rumah. Suami istri yang malas untuk beribadah bareng-bareng, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Tolong jawab apa yang saya mau katakan. Ya, kalau iya katakan yang kencang, iya. Kalau saya lihat situasi seperti ini, kalau toh ada suami istri ada di ibadah yang sama sekarang, maaf, ternyata sebagian besar saudara berangkatnya beda-beda. Kalau nggak istri duluan, nanti bapak nyusul. Kalau nggak suami duluan, nanti ibu nyusul. Kira-kira begitu atau tidak? Maaf misalnya. Ketika suami istri kurang suka jalan bersama, berarti ada sesuatu yang gak beres. Recording in progress. Oh, gangguannya. Kecil dari suaranya. Izinkan Tuhan bicara. Hancurnya rencana Tuhan atas dunia ini dimulai dari dua orang suami istri yang tidak harmonis. Siapa yang mereka itu? Adam dan Hawa. Nah, saya heran, saudara tahu, tapi ayo kita lakukan, kita jujur. Di mana tidak beresnya Adam dan Hawa? Seandainya ketika setan datang menggoda Hawa, sedikit saja Hawa itu berkata begini, tahan setan, kamu tunggu ya, aku panggil suamiku. Ayo jawab, kira-kira dunia akan berbeda nggak ceritanya, nggak serusak sekarang ini? Kalau hari itu sebagai istri Hawa panggil suami. Ayo mikir,
Ya, ini memang nggak ada ayatnya karena kejadiannya sudah rusak. Tapi kira-kira jangan tersinggung. Kenapa sih setan memilih perempuan? Maaf ya, ayo jawab, semuanya jawab. Anak-anak juga ya, ayo cuma jawab. Maaf, jangan tersinggung ya. Terus marah saya dikeroyok nanti. Gak usah pulang nih ke Kabanjai. Prastagi, karena besok kami ada pelayanan di Binjai pagi. Kira-kira, gimana saya ngomongnya supaya nggak salah ya? Laki-laki atau perempuan yang lebih lemah dan gampang digoda? Ayo jawab coba. Laki-laki atau perempuan yang lebih lemah dan gampang digoda? Perempuan. Perempuan. Jangan bertengkar sendiri. Pokoknya perempuan. Serius. Karena perempuan itu lebih gampang dirayu dan dibujuk. Betul atau salah? Kenapa jadi bilang laki-laki? Betul. Apa-apa nih? Betul? Lihat fakta. Dalam banyak peristiwa di Alkitab, Tuhan lebih banyak mendekati para istri lebih dulu sebelum para suami. Ini kisah yang luar biasa. Ya, lebih banyak. Contoh, ketika Pilatus mengadili Tuhan Yesus, Pilatus tahu bahwa ini orang gak salah, tapi karena rakyat menuntut, Pilatus bingung. Gimana cara memutuskan? Masih ingat siapa yang datang mengingatkan Pilatus? Istrinya. Pak, jangan. Ini orang benar. Tadi malam aku mimpi. Banyak kali. Ingat mamanya Simpson, keluarga Manoah. Nanti pulang baca Hakim-Hakim 13. Setiap kali Tuhan berurusan pasti dengan istri. Pasti. Lihat Ribka dengan Ishak, nanti kita akan bahas. Dan banyak lagi yang lain. Jangan marah ya, saya cuma ngomong. Ternyata setan pun lebih banyak memakai istri duluan daripada suami. Maka itu terbukti di Taman Eden, setan datang kepada istri perempuan. Maaf, jangan tersinggung. Biasanya kalau ada keluarga yang banyak ketipu dengan utang kredit, itu suami atau istri? Jawab cepat. Siapa ngomong suami tadi? Awas. Karena memang, maaf lagi sekali, perempuan itu apa-apa menggunakan perasaannya, maka itu lebih gampang digoda dan diganggu. Kalau laki-laki menggunakan idenya, pikirannya. Nah ini masalah. Coba di dunia ini yang lebih sakti dan lebih terkenal, kakek sihir atau nenek sihir? Jawab cepat. Nenek itu bapak atau ibu? Ibu. Wih, pintar semua ini. Mantan ibu. Jadi inilah fakta. Setan selalu mengincar istri lebih dulu, perempuan itu. Dan itu fakta. Yang sering banyak kena tipu, yang sering banyak kena goda, biasanya perempuan. Maka itu kenapa firman Tuhan berkata, begitu laki-laki menikah,
diberi pangkat suami, fungsinya sebagai apa dalam tubuh? Jawab yang fungsinya suami itu antara kepala dengan tubuh yang mana? Kepala. Gadis yang menikah lalu diberi pangkat istri, lalu fungsinya apa? Leher. Siapa ngomong leher? Hah? Siapa ngomong? Udah denger ada yang ngomong leher nggak tadi? Saya tanya ada nggak yang ngomong leher? Siapa dengar itu ngomong leher? Ya udah, kalau sekarang ngomong leher saya akan ikuti. Kenapa banyak kepala pusing? Lehernya goyang terus. Maka itu ketika istri bertingkah ini, karena betul, pasti kepalanya pusing, goyang. Saudara, kita boleh sambil tertawa, tapi setan bekerja dengan cara yang tidak baik. Oke, saya ulangi lagi. Jadi begitu seorang pria menikah dan dilantik berpangkat suami, fungsinya apa? Jangan banyak-banyak kepala itu saja. Oke, begitu seorang gadis menikah dan dilantik berpangkat istri, fungsinya apa? Berleheran di awas. Apa? Tubuh. Betul? Nah ini yang jangan marah ya saya ngomong. Otak itu tempatnya di mana? Jangan bilang di dengkul. Ayo, otak itu letaknya di mana? Nah, jadi suami istri yang punya otak itu siapa? Loh, kok dia menjadi saya tanya kok. Jadi kalau pernikahan suami istri yang punya otak itu siapa? Jadi istri tidak punya otak. Loh, jawab. Jadi istri tidak punya otak. Tidak punya otak. Saudara, banyak yang belum tahu kebenaran ini. Maka itu kalau dalam satu keluarga ada dua otak, pasti perang. Betul tidak? Pasti perang. Maaf, ada enggak istri yang merasa punya otak ini? Ayo jawab. Ada. Apa tanda-tandanya? Apa ciri-cirinya kalau istri juga punya otak? Apa? Di rumah peranannya bagaimana? Si otak kedua ini tadi dominan. Apa? Jangan tahu, saya nanya. Ayo, apa ciri-cirinya kalau istri maksa punya ngatur? Betul. Sudah satu-satu jawabannya semua. Ngatur, betul. Apalagi cepat. Cerewet. Ini hilang ini bongkok. Oh, kursi lelaki. Banyak cerewet. Oke, saya tanya pada anak-anak, jangan marah. Anak-anak kalian jujur. Apalagi kalian duduknya ke dekat bapak mama untuk jadi bisa ngomong. Anak-anak jawab. Senang gak mama cerewet? Enggak. Tahu lu? Anak-anak gak suka mama cerewet. Betul? Betul. Wih, berjomblo. Sekarang saya tanya suami-suami, senang istri cerewet? Ini aneh, ini suami aneh. Berarti di rumah gak ada TV, gak ada radio. Maka itu istri cerewet suami senang. Kenapa? Ayo jujur, suami-suami senang istri cerewet. Ya, waktu itu banyak suami gak pulang-pulang. Sebelum
Jadi istri cerewet, mama cerewet, rumah tangga pasti kacau. Ngatur, kalau istri punya otak ngatur, cerewet, apalagi? Apa? Ayo coba. Kira-kira gimana? Kalau istri itu ikut apa merasa punya otak? Ayo coba jawab. Apa? Enggak usah takut sama yang ngomong. Kalau saya nggak jawab saya turun pulang. Jawab, kenapa? Apalagi? Tanda-tandanya istri yang ikut punya otak. Satu lagi sebut ayo. Dominan. Fungsi tubuh tidak diberlakukan karena ini maksa jadi kepala. Anak-anak kalau melihat fungsi bapak mamanya kacau, anak-anak itu stres, capek di rumah, karena pasti dua otak ini akan berantem terus. Ini kebenaran yang kita harus tahu. Nah, setan bekerja di sini. Sekarang kembali ke taman Eden. Ayatnya nggak ada karena memang sudah terjadi rusak. Tapi ini saya pernah mikir. Kira-kira kalau Hawa melakukan hukum Tuhan bahwa istri itu tunduk pada suami, lalu ketika setan datang menggoda, lalu Hawa bilang, kan setan tunggu ya, aku panggil suamiku supaya dia memutus. Kira-kira si setan itu waktu melihat Adam datang sebagai suami, setan kira-kira bagaimana? Kira-kira saja jawab. Lari. Pergi. Apalagi? Enggak usah langsung pergi lah, kan gengsi setan itu. Mana harus pergi? Mungkin. Apa? Takut. Hampir betul. Pasti setan ngomong, oh apa? Saya tadi cuma nawarin ibu. Betul nggak kira-kira? Jangan ganggu suamiku, istriku. Kalau ada menggunakan otoritasnya luar biasa. Lihat contoh keluarga kedua, keluarga Abraham. Masih ingat? Kenapa sampai Ismail lahir? Jawab. Mengapa Ismail bisa lahir? Karena idenya istri yang punya otak. Betul. Begini kata Sarah kepada suaminya. Orang tahu panggil suaminya apa? Istri. Apa? Bapak. Ya. Mungkin Tuhan lupa. Abraham kaget, juga mungkin lupa. Apalagi Sarah ingatkan, mati haid istilahnya, menopause bahasa asingnya. Sarah sudah nggak bisa haid lagi. Begitu pula Abraham sudah hampir 100 tahun umurnya, nggak mungkin bisa punya anak. Nah ini ketika istri punya otak. Istri menawarkan, itu ada pembantu mandu di sini. Berarti, nah gobloknya Adam dan gobloknya Abraham. Betul? Nah suami-suami di sini peranan kita. Apa susahnya buat Adam sebagai suami ketika istrinya datang menawarkan buah itu dengan otoritas suami? Adam pegang buah yang ditawarkan istrinya dan dia buang jauh-jauh. Jujur jawab, mudah atau susah? Adam mengambil buah yang dibuang jauh-jauh. bodohnya siapa? Padahal semua buah
di taman itu saya yakin Adam belum sempat mencicipi semuanya karena terlalu banyak. Suami, karena kita yang punya otak, kita harus pegang otoritas yang berpikir. Maka itu para istri, jangan ganggu kami para suami. Seperti Adam, seperti Sarah. Yang sama bodohnya Abraham. Kenapa dia nurut nasihat istrinya? Nah, saya harap dengan dua contoh keluarga ini dan tertulis di Alkitab, mulai hari ini suami harus tahu peranannya, istri harus tahu peranannya. Katakan kami. Jangan dicampur aduk, hancur nanti. Ketika bapak mama tidak mengikuti peraturan Alkitab, korban pertama itu pasti anak-anak. Anak-anak pusing, bingung, lihat papa mamanya. Kenapa ini orang tua ini? Lihat kenapa mereka ngomong? Dengar ya. Saya harap orang Karo mengerti kata manipulasi, memanfaatkan, cari keuntungan. Dengar, anak-anak pintar nggak memanipulasi bapak mamanya? Anak-anak pintar nggak untuk milih siapa yang bisa dimanfaatkan, bapaknya atau mamanya? Cepat jawab, bisa nggak anak-anak seperti itu? Nah, ketika suami istri tidak berfungsi dengan baik, maka anak-anak akan datang dan melihat siapa yang paling lemah di antara dua orang ini. Begitu anak-anak melihat ada yang paling lemah, entah bapaknya, entah mamanya, maka disitulah manipulasi, pemanfaatan terjadi. Maaf, biasanya anak-anak itu suka memanfaatkan mamanya atau bapaknya. Wih, pintar semua. Mama itu lebih gampang dimanfaatkan oleh anak-anak karena mama itu tidak bisa tegas. Betul ya? Nah, tapi masalahnya juga yang tegas gak pulang-pulang. Siapa yang tegas? Bapak. Nanti kita lihat. Keluarga ketiga yang kita akan ambil contoh. Keluarga pertama siapa tadi? Adam. Keluarga kedua siapa tadi? Abraham. Ini keluarga ketiga. Keluarga Ishak. Istrinya namanya Rebeka. Mereka punya dua anak kembar. Siapa dan siapa itu? Esau dan Yakub. Sebetulnya yang sulung itu Yakub. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Ternyata ketika waktu mereka lahir, ada tertulis di Kejadian 25, Esau pegang tumit Yakub. Nah, ini jawaban yang luar biasa. Rupanya Esau itu sudah nakal sejak dalam kandungan. Ketika kakaknya yang harusnya lahir duluan, dia tarik tumitnya dan dia nyerobot. Hebatnya Alkitab itu. Cari itu ayat berapa nanti ya. Jadi memang dari awal Yakub itu sulung, bukan Esau. Tapi ayat itu menuliskan. Nah, bagi yang belum pernah baca, coba malam ini termasuk yang TV yang online, baca kitab Kejadian 25. Ayat berapa? 26. Ayat 26. Coba baca ya. Kejadian 25 ayat 26. Supaya kita tahu bahwa Sarah tidak bohong, anak sulung itu memang Yakub. Tapi kenapa Ishak kok tetap mengaku Esau? Nanti kita lihat rusaknya rumah tangga yang tidak harmonis.
harmonis itu. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, balik saya kamunya. Jadi Yakub itu nahan, aku duluan, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu yang dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Maaf tadi saya salah. Jadi Yakub ini anak sulung, Esau yang nakal. Maka itu ada firman seperti ini. Nah, ayat berapa itu? 22 coba. Ketika kandungan itu bermasalah, mereka berdoa. Oh 21 kalau gitu. Oh itu ayat 22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Kalau saya menerangkan kepada anak sekolah minggu waktu itu, apa itu om bertolak-tolakan? Aduh, ini gimana anak-anaknya? Langsung masuk pikiran saya. Mereka dua sedang main bola di perut mamanya. Bisa bayangkan anak kembar main bola dalam perut. Untuk ditendang-tendang dua anak. Nah rupanya mereka menderita sekali akan kandungannya. Juga belum ada USG, jadi nggak tahu kenapa ini anak dua. Lalu dan ia berkata, jika demikian hanya mengapa aku hidup. Jadi mereka itu sangat menderita waktu mengandung dua anak kembar ini. Jadi mereka nggak mau mengandung, inginnya mati karena menderita. Terus lihat kalimat berikut ada apa? Baca dan mereka ngapain coba? Ia pergi meminta dan petunjuk. mereka pergi meminta petunjuk kepada yang punya Tuhan. Nah ini bagus. Istri-istri, kalau suamimu banyak alami godaan, banyak alami gangguan, jangan sewa polisi kalau nggak masih suami saya. Jadi kenapa? Bayar mahal. Lakukan sikap mereka. Ngapain? Lapor. Lapor ke Tuhan, minta petunjuk. Ayat 23. Firman Yahweh kepada mereka. Baca 1, 2, 3. Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa terpecah di dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Esau akan menjadi hamba kepada Yakub, dan itu terjadi karena seharusnya Yakub anak yang sulung, tapi jadi anak yang kedua karena Esau yang nakal. Ayat 24. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungan. Nah, istri-istri, suami-suami perhatikan kisah. Ternyata keluarga Ishak, dia bukan keluarga harmonis. Sampai selesai kisah ini, ternyata mereka tidak pernah terbuka cerita kepada suaminya bahwa anak kembar ini kebalik. Nah, mereka gak cerita, mereka gak jujur kepada suaminya. Nah, setahu Ishak, siapa yang lahir duluan itu anak sulung. Nah, ini masalahnya, jangan terjadi di antara kita. Maka itu keluarga Ishak ini keluarga rusak. Hanya punya dua anak, tapi satu anak bapak, satu anak mama. Siapa yang anak bapak? Esau. Esau. Karena Esau punya anak sulung, nanti dapat semuanya. Karena dia belajar dari Abraham, bapak. Esau sama Yakub anak mama. Baca teliti ya, memang tidak ada kalimat yang jelas. Oh ini Esau begini, Yakub begini. Ada
Rebeka begini kepada Yakub, Abraham ke Ishak begini kepada Esau. Tapi jelas. Jadi mereka itu begini kalau komunikasi. Kalau Rebeka mau bicara pada suaminya, dia pasti minta Yakub ngomong bapakmu sampai dengan begini. Nah begitu pula Ishak. Kalau mau bicara kepada istrinya, dia suruh Esau ngomong ke mamamu. Jadi keluarga ini hancur. Para gembala perhatikan, periksa masing-masing anggota jemaat. Kalau di rumah hubungan suami istri itu serukun apa, seakrab apa, sebahagia apa, seharmonis apa, ini menentukan anak-anak akan jadi apa. Hari ini semua kita harus tahu, begitu anak-anak kita mulai umur belasan tahun dan mulai jarang pulang, lebih senang di rumah temannya, lebih senang di rumah neneknya, lebih senang di rumah omnya, tantenya. Papa mama sadar bahwa kita papa mama yang gak harmonis membuat anak-anak tidak betah di rumah. Betul atau salah kalimat? Jadi kalau anak-anak tidak betah di rumah, jangan dibentak, jangan dimarahi. Anak-anak gak berani ngomong. Nah ternyata penyebab utamanya anak-anak gak betah di rumah karena lihat bapak mamanya gak akur, gak harmonis. Ayo jawab. Suasana rumah kalau bapak mama gak harmonis, gak rukun, gak bahagia, suasana rumah jadi panas atau sejuk? Nah, pintar semua ini jawabnya. Nah, ketika suasana rumah panas, anak-anak gak betah, maka mereka keluar cari tempat yang buat mereka rasa sejuk dan betah. Ini kejadian dan menyedihkan sekali. Sampai bapak mama dua anak ini meninggal, Ishak dan Rebeka meninggal. Dua anak ini akur atau tidak? Berantem terus. Saudara, ini yang menyedihkan hati. Nah, dalam sejarah Islam ini sejarah Ismail itu menurunkan bangsa Arab, tapi Esau ini menurunkan orang Islam yang garis keras. Maka itu lihat kasus hak Palestina contohnya. Kenapa Arab Saudi gak tertarik untuk bantu, gak push? Karena orang Palestina bukan orang Arab, walaupun Islam. Maka itu Arab Saudi diam. Ketika saudara kita orang Islam yang ada di Afrika Utara yang mengungsi rame-rame ke Eropa, ribuan jumlahnya. Orang nggak ngerti sejarah Islam dari Ishak dan Islam dari Esau, bertanya-tanya, kenapa mereka nggak mengungsi aja ke Arab Saudi? Arab Saudi nggak mau terima karena mereka bukan orang Arab, walaupun mereka orang Islam. Ini dari garis Islam yang bencinya kepada Yakub orang Yahudi sampai hari ini. Gara-gara Sarah memberi nasihat yang salah kepada Abraham, gara-gara Rebeka tidak terbuka kepada suami, anak-anak mereka bermusuhan sampai hari ini. Yang salah bapak mama menciptakan permusuhan itu. Jadi ini jujurnya Alkitab, saudara, luar biasa.
Saya kembali ke bagian pertama. Jadi tolong para gembala hamba Tuhan, ibu gembala, jangan anggap enteng kalau suami-suami dalam jemaat malas ibadah dan lebih banyak istrinya. Ini nggak bisa dibiarkan terlalu lama. Banyak suami, nah maaf ini, ya jangan tersinggung. Suami atau laki-laki yang tersinggung, ya, dengan perempuan atau istri yang tersinggung. Saya tanya, siapa yang lebih bisa pura-pura? Suami atau istri? Siapa? Wih, pintar, jujur. Orang jujur diberkati. Nah, ketika misalnya gini, Senin warga itu aman, Selasa Rabu, Rabu aman sedikit, Kamis perangnya makin besar, Jumat tenang sebentar, wah Sabtu sudah bengkak-bengkak semua. Berarti maksudnya, nah maaf ya, bagi suami kalau di rumah seribut seperti itu, laki-laki itu merasa ngapain beribadah, ngapain kebaktian ke gereja, percuma. Tapi bagi perempuan masih bisa nutupi di gereja, bisa tertawa sini tertawa situ, padahal ini sedang jengkel dengan suaminya itu. Nah, ini penelitian saya, mengapa lebih banyak istri yang rajin ke gereja daripada suami? Karena suami nggak bisa tutupi kejengkelan, percuma ibadah. Tolong bapak-bapak jawab, kira-kira begitu nggak kita ya? Takut istri juga jawab. Kira-kira kita begitu tidak, para suami? Nah, dengan dia, hati-hati. Ini konsep yang penting sekali. Saya lanjutkan. Di dalam masalah rumah tangga, yang lebih banyak selingkuh, tahu kata selingkuh ya? Orang tahu bilang apa selingkuh? Selingkuh juga, betul? Ayo, lebih banyak siapa yang selingkuh, suami atau istri? Ya bu, kenceng sekali. Maaf, bukan karena saya suami yang berkata ini, tapi ini penyebab. Tolong suami istri dan anak-anak gembala concern. Kalau ada seorang, entah suaminya atau istrinya selingkuh, istri bisa selingkuh juga tidak? Ya, tapi tetap lebih banyak suami. Tolong ya. Kalau ada salah satu yang selingkuh, hari ini harus tegas. Yang di rumah juga itu pasti yang tidak selingkuh itu penyebabnya. Kenapa yang selingkuh? Jawab betul atau salah? Maka itu begini. Tiap kali saya mendengar ada keluarga yang satu selingkuh, maka yang tidak selingkuh saya akan beritahu begini. Coba ya, cek dirimu sendiri. Apa sih yang kurang dari aku sampai istriku atau suamiku itu cari orang lain? Betul nggak kalimat ini? Jadi kalau ada satu yang selingkuh, berarti yang satu ini penyebabnya. Jangan nyalakan yang selingkuh. Dengar kalimat ini, setuju atau tidak? Biasanya antara suami dan istri yang lebih manja, apa ya, manja itu orang yang bilang manja juga, tahu ya, yang lebih aleman, molokan gitu, itu suami atau istri? Ya, yang jawab orang. Suami
pria itu lebih manja daripada perempuan. Maka itu begini, tolong dicatat. Kalau ada istri gak rajin-rajin merawat suaminya, gak rajin-rajin memanjakan suaminya, pasti suamimu dirawat orang lain. Itu pasti. Karena laki-laki sebagai suami gak dapat yang dicari di rumah. Istrinya sibuk sendiri, ngurus wajah cuma 2 cm, cuma sekian cm persegi, 4 jam. Untuk gambar alis 2 jam. Suami nggak diurus. Nah ini. Nah saya belajar dari seorang hamba Tuhan yang di pasar sekarang. Mengapa lebih banyak suami yang jatuh ke pelukan perempuan lain? Tolong perhatikan ya supaya para istri tahu. Maka itu lagi sekali para gembala hamba Tuhan, kalau jemaat nggak seimbang rajinnya, istri lebih rajin daripada suami, ini perlu dibereskan. Manusia laki dan manusia perempuan waktu dibentuk itu disimpan di tubuhnya siapa? Disimpan di badan siapa? Perempuan. 9 bulan 10 hari semua manusia sudah menikmati dekapan perempuan dalam kandungan. Begitu bayi lahir, langsung dikasih ke bapaknya atau ke mama. Ayo bapaknya atau mamanya? Mamanya. Ketika mama masih terbaring, bayinya sudah ditaruh di dada. Hebat, gak ada yang memberitahu. Bayi langsung cari mana tetek mama. Itu luar biasa. Sekian belas bulan yang tetek mama atau bapak, apa salah jawab? Nah, jadi manusia laki ini 9 bulan 10 hari di tubuh perempuan, sampai umur sekian tahun juga masih di tubuh perempuan, ditetekin perempuan. Begitu anak ini mulai belajar jalan, biasanya laki atau perempuan yang untung dia. Perempuan lagi masuk TK, hampir nggak ada guru TK laki-laki. Betul atau salah? Nah, ketemu perempuan lagi. Mengerti? Maka itu mengapa lebih banyak suami yang selingkuh? Karena dia tidak mendapat yang dia rasakan dari tubuh mamanya sejak dia masih dalam kandungan. Maka itu istri-istri, jangan sibuk hanya mengurus dirimu sendiri. Dalam penelitian saya masalah keluarga, ada nggak bisa tidak begini? Biasanya anak pertama. Ternyata hampir semua perempuan, semua istri begitu punya anak pertama, wajar nggak suaminya kurang perhatian? Karena si mama ini sibuk dengan bayi anak pertama. Coba jawab, bisa nggak itu terjadi? Nah, di sini setan masuk kalau istri tidak mengerti. Jadi gampang nggak setan itu bekerja merusak rumah tangga kita? Sangat gampang. Maka itu suami istri harus ada komunikasi yang baik, yang terbuka. Jangan kayak mereka nggak jujur kepada suami. Jangan seperti istri Abraham yang menasihati suaminya dengan cara yang salah, dan anak mereka ribut sampai hari ini. Mengerikan sekali. Jadi inilah peranan suami istri yang Tuhan minta untuk harmonis dan bahagia. Nah sekarang bagian terakhir, saya nanti minta ini Pak Armando dengan istri atau Pak Petrus dengan istri, siapa yang maju harus ngomong sesuatu. Mungkin para istri aja ya, siap-siap.
di mana tempat yang paling indah untuk suami istri itu menyatakan kasihnya, sayangnya, perhatiannya. Ternyata di tempat tidur. Itu luar biasa. Kita buka Ibrani 13 ayat 4. Maka itu mengapa pemerintahan kerajaan surga membuat sensus tempat tidur? Nah, saya tanya, kira-kira kalau ada pemerintah, termasuk pemerintah Indonesia atau pemerintah bangsa-bangsa, buat sensus tempat tidur ayatnya, itu pemerintah nganggur betul-betul. Tapi surga buat sensus tempat tidur itu. Hendaklah berapa orang? Baca, hendaklah berapa orang? Kamu Semua orang harus apa? penuh hormat. Penuh hormat. Apa kata lain penuh hormat? Mengagungkan, meninggikan, menjaga martabat, menjaga harga, nilai pernikahan. Ini luar biasa. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap siapa? Perkawinan, terhadap rumah tangga. Dan janganlah baik kita mencemarkan, mengotori, merusak, menajiskan apa? Tempat tidur pernikahan kita. Ini penting sekali. Tolong yang kita bahasakan. Karena dalam beberapa terjemahan jelas tempat tidur pernikahanmu. Nah, terjemahan bahasa Indonesia nggak ada. Ada nggak yang di situ S-nya atau IT ada kata tempat tidur pernikahan? Jadi nggak asal tempat tidur. Ini tempat tidur suami istri. Surga mensensus. Tolong yang punya kita bahasa Arab. Ada yang bacakan yang kuat. Kerinalah kam ngergakan perjabur, kegeluhan perbulangan keras dehara, ibas perjabur laban cimelkat. Dibata pagi mungsa kalak sir lagu lamahuli, bagene si terluar. Ada nggak tempat tidur pernikahan yang papa cari? Ada. Yang mana? Coba ulangi. Bas perjabur laban cimelkat. Jelas ya? Nah, terjemahan baru nggak ada kata pernikahan, cuma tempat tidur saja. Dalam beberapa bahasa ada kata tempat tidur pernikahan. Nah, ini Tuhan atur. Maka itu nilai pernikahan kita bukan diukur gajimu berapa, kekayaanmu berapa, mobilmu apa, ladangmu berapa luas. Tidak. Nilai pernikahan kita, nilai keluarga kita itu di tempat tidur kita, suami istri. Coba jawab pertanyaan saya. Suami istri yang harmonis, suami istri yang bahagia, kira-kira suasana tempat tidurnya seperti apa orangnya? Betul? Tempat tidur saudara terus dibahas. Suami istri yang tidak berbahagia, tempat tidurnya pasti sepi, seperti kuburan. Kenapa? Karena ngomong panjang ribut, ngomong pendek ribut, gak usah ngomong. Betul atau tidak? Jadi hebat sekali Tuhan memikirkan tempat tidur kita untuk ramai bahagia. Terus kalimat terakhir, sebab, ayo baca. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Tuhan. Bahasa karunia sama tadi kalimat itu. Di bata pati hukum sakalang sir lagu lapuli, sagepe sir luar. Ada bedanya dengan Indonesia? Sama ya. Saudara, cemarnya, kotornya tempat tidur kita, dengar ya,
spray. Bukan. Kotornya, rusaknya tempat tidur kita ketika ada persudalan dan perzinahan. Tolong jawab pertanyaan saya, suami istri. Ketika suami istri gak harmonis di tempat tidur, akhirnya diam-diaman di situ, saling dongkol, saling jengkel, saling marah. Tapi diam. Tolong jawab. Ayo semua kita, jangan bilang aku sudah tua gak mikir begitu. Awas ngomong. Yang sudah tua pun maaf ya. Bisa gak ketika saling jengkel suami istri terus ingat mantan? Bisa tanya bisa gak? Belum bisa tanya bisa tidak? Bisa. Nah, ini yang Tuhan Yesus katakan. Berzina itu gak harus ketemu orangnya. Berzina gak harus ketemu berdua di tempat tidur. Tapi begini hukum berzina. Barang siapa memandang orang lain dan menginginkannya terusan, maka orang itu sudah berzina di pikiran. Nah ini masalahnya. Ketika suami istri di tempat tidur tapi nggak berdamai, sedang sakit hati, kecewa dan semuanya, bisa nggak terjadi perzinahan di antara orang tua ini? Nah ini masalah. Jadi para gembala tolong perhatikan. Jemaat harus diurus baik-baik urusan pernikahan dan tempat